Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu diberikan keberkahan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap langkah-langkahnya. Pagi ini kita ketemu lagi di kuliah hukum hak asasi manusia. Namun sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Oke, baik. Sebelum kita mulai, maka ada pepatah yang familiar kita dengar. Tak kenal maka tak sayang. Nah, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Rangga Alfauzi. Dapat amanah untuk di sesi ini adalah mengajarkan hukum dan HAM seperti itu. Oke, ini profil singkat saya. Eh, saya alumni S1 di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, lulus tahun 2005. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, lulus tahun 2016. Kemudian saya saat ini sedang menempuh S3 Hukum di Universitas Negeri Semarang ya, semester 1. Dan saya juga bekerja sebagai seorang advokat dan konsultan hukum di SAP Law Firm Solo seperti itu. Oke, nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, tak lanjutkan ya. Nah, di sesi ini atau di hari ini, saya dapat eh, amanah untuk mengajar konsep dasar hukum hak asasi manusia. Ada tiga submateri yang saya ajarkan atau saya share di pagi ini, yaitu yang pertama tentang pengertian HAM itu sendiri, kemudian fungsi HAM itu sendiri, kemudian tujuan HAM itu sendiri, kemudian landasan hukum hak asasi manusia, terutama di Indonesia ya, seperti itu. Referensi yang kita gunakan atau saya sarankan itu yang pertama adalah karya Oscar S. Matompo, Mulyadi, dan Andi Nurul. Ini adalah judulnya adalah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini terbitan Entrance Publishing Malang. Yang kedua adalah karya Vincent Gultom, ya berjudul Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Itu yang dan ada lagi satu itu yaitu metode pembelajaran hak asasi manusia panduan praktis bagi pengajar HAM di Perguruan Tinggi Jakarta. Ini terbitan The Indonesian Legal Resources Center seperti itu. Nah, apa sih HAM itu ya? Banyak di antara kita mungkin apa sih HAM itu? eh, Apa perlunya kita belajar HAM? Jadi HAM itu adalah yang makna dasar secara umum adalah hak dasar yang melekat dalam setiap manusia sejak lahir, bahkan sejak dia itu dalam kandungannya, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini bersifat universal, berlaku untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja, tidak memandang sara atau suku, ras, agama, dan yang lain, budaya, latar belakang lain. Nah, secara normatif atau secara hukum di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau makhluk ya, yang diciptakan oleh Allah seperti itu ya kalau di Islam ya. Dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia seperti itu. Kemudian, apakah fungsi HAM? Kalau fungsi HAM itu ada tiga. Yang pertama, HAM berfungsi melindungi harkat martabat kehormatan manusia bagi tindakan semenang-menang, baik secara pribadi atau individu maupun negara. Yang kedua adalah HAM itu menjadi dasar untuk pembuatan hukum dan kebijakan nasional serta internasional, mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak warga negaranya. Nanti di bab
belakangnya, bab tengah ke belakang itu kita akan detail belajar tentang hak-hak warga negara itu apa aja sih. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah HAM itu mendukung terciptanya keadilan, kesetaraan, dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Untuk tujuan HAM sendiri itu juga ada tiga. Yaitu yang pertama adalah menjamin kehidupan seseorang itu dikatakan layak dan bebas dari diskriminasi. Kita sering mendengar ada diskriminasi sara, suku, agama, ras, dan lain-lain, ada diskriminasi yang lain juga dari sisi ekonomi dan lain-lain. Ya kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai alat kontrol atas penegakan keadilan dan perlindungan hukum, baik di lingkungan terkecil seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan sebagai sampai nasional maupun level internasional. Yang ketiga adalah mendorong terciptanya masyarakat adil dan beradab. Kemudian, nah ini materi yang terakhir ya, landasan hukum HAM terutama di Indonesia itu yang pertama adalah Pancasila. Di dalam Pancasila itu Pancasila dalam dalam 5 pasal itu kalau disyarikat di situ menjunjung tinggi martabat manusia yang kemudian kita bisa menemukan landasan apa perintah untuk perlindungan HAM itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28 C. Kurang lebih yang mengatur tentang hak hidup, hak keluarga, hak pendidikan, hak perlindungan hukum, hak pekerjaan, dan hak kebebasan agama seperti itu. Nah, ada juga yang terakhir TAP MPR nomor 12 garis miring MPR garis miring 1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini, ada yang belum jelas. Nah, ciri-ciri HAM itu apa sih? Ciri-ciri HAM kurang lebih itu hakiki. Kalau sejak manusia lahir bahkan dalam dalam kandungan itu sudah dilindungi. Kemudian bersifat universal, berlaku atas manusia di dunia dan tidak dapat dicabut. Hak ini tetap melekat walaupun ada aturan atau kebijakan yang berlawanan. Seperti itu. Nah, ini adalah nah, bentuk pelanggaran HAM itu apa saja sih? Bentuk pelanggaran HAM itu yang sering kita lihat dengan di berita ya, oh pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM, pelanggaran HAM seperti itu. Nah, pelanggaran HAM itu ada dua. Yang pertama pelanggaran HAM biasa. Itu adalah seperti pencemaran lingkungan. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, kemudian eh, mem- sampah, kemudian membuang limbah sembarangan di sungai, kemudian melakukan diskriminasi. Misal dalam rekrutmen pekerjaannya, usia dibatasi dan lain-lain itu adalah pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran berat. Ada genosida. Genosida itu pembunuhan atau penghilangan paksa satu ras. Ya, kalau genosida yang sekarang itu yang terjadi di Palestina itu termasuk genosida kalinya. Kemudian ada penyiksaan. Ya terjadi kalau contohnya itu di masa lalu ada penyiksaan seperti tangan orang zaman Hitler itu orang-orang Zionis, orang Israel itu dimasukkan dalam satu bunker, kemudian diberi gas beracun, banyak yang mati. Nah, kemudian ada perbudakan ini pernah terjadi yang dulu sempat ini kalau bahasa analisis sekarang ini itu adalah perbudakan itu yang in dulu itu adalah di Afrika, terutama Afrika Selatan. Ada pertanyaan sama sini? Belum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada, nah kita masuk ke
ke materi terakhir yaitu konklusi atau rangkuman dari apa yang kita sampaikan. Materi kesimpulan tentang bab ini atau materi ini yang pertama adalah HAM itu merupakan hak dasar yang melekat pada sebuah manusia dan tidak dapat dicabut siapapun. HAM ini merupakan peranan vital sebagai perlindungan martabat kebebasan dan hak dasar setiap orang atau individu dan diskriminasi serta di landasan utama mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan ketertiban sosial di masyarakat. Negara wajib untuk melindungi, memenuhi hak asasi manusia di seluruh warganya secara utuh. Sehingga warga negara itu merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama, jadi setara atau egaliter di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, terima kasih atas atas teman-teman yang sudah ikut di materi kita hari ini. Sesi terakhir mungkin kita diskusi aja ya. Ya seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya beri waktu. Oke, kalau tidak ada materi saya kira sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata, guyonan, maupun kata-kata maupun tindakan yang tidak benar. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.